Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari Sabtu 11 Juni 2022. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima renungan firman Tuhan dengan judul Pembawa Damai. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari surat Efesus pasal 4 ayat 3, demikian bunyinya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, di tengah dunia yang penuh dengan dendam dan permusuhan ini, orang-orang percaya seharusnya lah menjadi pembawa damai. Menjadi pembawa damai bisa dimulai dalam lingkup yang kecil dulu, yaitu di dalam keluarga. Selanjutnya, kita bisa menjadi pembawa damai di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan gereja, di tempat kerja, dan dalam masyarakat luas. Seorang pembawa damai adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan. Matius 5 ayat 9 berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Ada beberapa ayat firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Artinya, di dalam Dia ada damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22 juga menyebutkan bahwa damai sejahtera merupakan salah satu segi dari buah roh. Kita bisa menjadi pembawa damai dalam lingkungan kita dengan cara menjaga sikap, menjaga perkataan dan tindakan. Saudara-saudara, diperlukan sikap yang bijaksana di dalam menghadapi setiap orang dengan pembawaan mereka masing-masing. Demikian pula di dalam menyikapi suatu keadaan atau permasalahan, kita harus menjaga sikap agar suasana damai sejahtera tetap terpelihara. Kata-kata yang kasar dan fitnah yang sengaja dilontarkan untuk menyakiti seseorang, janganlah dilakukan. Marilah kita saling menjaga. Lidah ini memang sangat sulit untuk dikekang. Kata-kata bisa meluncur keluar begitu saja, apalagi ketika seseorang dalam keadaan emosional. Selanjutnya, emosi yang tidak terkontrol akan melahirkan tindakan yang berakibat buruk. Oleh karena itu, mintalah agar Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh hidup kita, sehingga yang kita hasilkan hanyalah buah roh. Selanjutnya, untuk menjadi pembawa damai, kita harus mengupayakan penyelesaian masalah dan memberikan pengampunan. Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Banyak orang yang sengaja hidup dalam permusuhan atau ketidakharmonisan, sekalipun mereka tahu bahwa itu dosa. Jika kita merasa aman tinggal dalam kondisi sedemikian, berhati-hatilah, mungkin hati nurani kita sudah mati. Kita sering terjebak dalam kesombongan dan ego yang terlalu besar, sehingga kita merasa berat untuk memberikan pengampunan, apalagi meminta maaf. Dan keadaan ini sungguh sangat menyedihkan. Menjadi seorang pembawa damai, kita juga harus bisa memberikan nasihat yang positif kepada sesama. Jadilah pembawa damai antara sesama yang sedang bermusuhan, dengan cara memberikan nasihat positif dan bukan malah memprovokasi. Kita harus mau membuang sikap masa bodoh. Di mana ada pertikaian dan permusuhan, hadirlah sebagai penengah yang ikut ambil bagian demi lahirnya suasana damai. Ambillah posisi yang netral dan jangan memihak kepada salah satu pihak. Kita wajib saling menasehati dan mendorong dalam melakukan apa yang baik dan benar. Dengan demikian, kehadiran kita akan seperti lilin yang selalu memancarkan cahayanya. Saudara-saudaraku, mari kita sadari bahwa zaman di mana kita hidup sekarang ini sudah begitu gelap. Begitu banyak
permusuhan, dendam, perbuatan-perbuatan jahat yang terjadi. Marilah kita mengingat kembali bahwa Yesus berkata kepada orang-orang yang percaya bahwa kamu adalah terang dunia. Yesus menginginkan kehadiran kita di dunia ini membawa secercah cahaya yang memberikan pengharapan kepada orang-orang yang berputus asa, sehingga mereka dengan mudahnya berbuat jahat karena memang mereka sudah tidak tahu harus apa yang mereka lakukan. Karena itu marilah pagi hari ini kita mohon Tuhan mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa memancarkan kasih Kristus di setiap kesempatan yang ada, yang kita temui. Biarlah kita memberitakan tentang Kristus kepada dunia, kepada mereka yang dalam kegelapan dosa, dalam keputusasaan, dalam penderitaan dan tekanan yang hebat. Kita saksikan lewat hidup kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang akan membuat kehidupan yang gelap berubah menjadi terang. Kehidupan yang sangat menyakitkan, yang sangat pahit, bisa diubah menjadi begitu bahagia dan menyenangkan. Hanya karena orang mau percaya kepada Yesus, maka orang itu akan diselamatkan dan hidupnya diubah dari gelap menjadi terang. Tanpa pengharapan, sekarang penuh dengan pengharapan dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini karena diberi kesempatan lagi untuk menerima nasihat, petunjuk dari Tuhan untuk kehidupan kami hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan bahwa kami ditetapkan untuk menjadi terang dunia. Terang yang membawa damai saat dunia sekarang ini sudah penuh dengan permusuhan dan dendam. Bapa, tolonglah kami supaya kami betul-betul bisa menggenapi apa yang Tuhan perintahkan, yaitu bahwa hidup kami harus memancarkan terang Kristus. Di mana ada permusuhan, biarlah kami hadir untuk menasehati dan memperdamaikan pihak-pihak yang bermusuhan. Dan dalam setiap perkara-perkara yang lain, berikan kepada kami hikmat supaya kami dapat menjadi penengah, menjadi pembawa damai, sehingga hati-hati yang panas, yang marah bisa ditaklukkan dan menerima kesejukan dari Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menjadi alat-alat di dalam tangan Tuhan yang memenangkan banyak jiwa, yang menjadi saluran berkat buat orang lain yang sedang membutuhkan. Terima kasih Bapa buat kesempatan selama kami masih kuat, biarlah hidup kami persembahkan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kehadiran pembawa damai bagaikan air sejuk di gurun yang tandus dan panas. Selamat beraktivitas saudara. Di akhir pekan ini mungkin saudara libur bekerja, tetapi gunakanlah untuk menjadi setetes air yang menyegarkan bagi orang-orang yang sedang dahaga dan kepanasan dan dalam penderitaan. Yesus akan menolong dan mengurapi saudara dengan kuasa, dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.